Hai anggrek merah, kita salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menampilkan kismis pada malam yang penuh barokah ini. Kisah Hikmah Islami episode 3 bersama kelompok belajar anggrek merah. Makro Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kisah di balik pemberian nama Hasan dan Husain serta kecerdasan dakwah dua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua cucu kesayangan yang tak lain adalah putra dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Nama Hasan dan Husain pun adalah pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan adalah putra pertama Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki nama lengkap Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau dikenal dengan Abu Muhammad. Dan Husain adalah adik dari Hasan. Ia memiliki nama lengkap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keduanya adalah cucu kesayangan Nabi yang mana kecintaannya terabadikan dalam hadis. Ya Allah, aku mencintai Hasan. Maka cintailah dia dan aku mencintai orang yang mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Sa'ad meriwayatkan dari Imran bin Sulaiman. Ia berkata, Hasan dan Husain adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga. Dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut pada zaman jahiliyah. Sedang Al-Mufaddal berkata, Allah menyembunyikan nama Hasan dan Husain sampai Rasulullah menamai kedua cucunya dengan dua nama tersebut. Dikutip dari kisah lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama untuk cucunya ini. Ketika putra pertamanya lahir, Ali bin Abi Thalib menuturkan anaknya diberi nama Hurban. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujuinya dan memberi nama Hasan. Nama pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian yang menjadi pilihan. Kemudian saat putra kedua Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula yang memberikan namanya. Awalnya Ali bin Abi Thalib kembali mencoba menamai anak keduanya dengan nama Hurban, namun mendapat penolakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi nama Husain. Hal serupa juga kembali terulang kala Muhsin lahir. Putra ketiga Sayyidina Ali ini kembali diberi nama Hurban. Kemudian diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhsin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku menamai mereka dengan nama anak Harun, Syakbar, Syabir, Musyabir. Muhsin adalah bayi yang dikandung Fatimah Az-Zahra. Ia disebutkan meninggal karena keguguran. Kemudian Fatimah Az-Zahra kembali hamil dan melahirkan dua putri, yakni Zainab Al-Kubra dan Ummu Kalsum Al-Kubra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kedua cucunya itu dan kerap mengajak mereka bermain, juga mengikut sertakan mereka saat beribadah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud dalam sholat. Tiba-tiba Hasan datang dan menaiki punggungnya. Selama Sayyidina Hasan di atas punggungnya,
beliau tidak bangkit dari sujudnya. Ini menjadi tanda kasih sayang yang ditunjukkan kakek kepada sang cucu. Sejak kecil, Hasan dan Husain ikut diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mereka pun mewarisi akhlak dan ilmu beliau. Salah satu yang Hasan dan Husain pelajari dari orang tua dan kakeknya adalah memberitahu kebenaran jika melihat ada kesalahan yang terjadi. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kebenaran tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik. Dan pada suatu hari, Al-Hasan dan Al-Husain putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sesampainya di masjid, mereka menjumpai seorang laki-laki tua yang sedang berwudu. Namun, kakak itu berwudu dengan cara yang kurang sempurna. Hasan dan Husain ingin memperbaikinya, tetapi mereka khawatir hal itu akan menyinggung perasaan kakek tersebut. Akhirnya, mereka sepakat untuk memakai cara pendekatan yang bijaksana. Di hadapan kakek itu, mereka pura-pura berdebat. Mereka berwudu di hadapan kakek itu, lalu bertanya, Siapa di antara "Siapa?" kami yang lebih benar cara berwudunya? Setelah melihat kedua anak tersebut berwudu, kakak itu pun menyadari kesalahannya berwudu dan berkata, Kalian semua benar, akulah yang salah. Alangkah baiknya cara berwudu kalian, dan alangkah baiknya tuntunan dan bimbingan kalian kepadaku. Aku ingin belajar dari kalian bagaimana cara wudu yang benar. Semoga Allah memberkahi kalian. Begitulah cara kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seseorang dengan penuh adab dan ilmu. Mereka tidak ingin menggurui dan memperlakukan orang yang dinasehati. Karena itu juga nasihat yang mereka sampaikan bisa diterima dengan baik. Kelembutan dalam berdakwah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan keluarganya. Sebagaimana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sang istri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sungguh tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan mempercantikannya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruh. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di depan matanya, maka hendaknya ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka hendaknya ia mencegahnya dengan lisannya. Jika dengan itu pun tidak mampu, maka dia hendaknya mencegahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Dari kisah Hasan dan Husain kecil di atas juga menjadi tanda betapa cerdasnya mereka berdua sejak kecil. Adapun cara menasihati yang dilakukannya kepada laki-laki tua itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Hasan dan Husain diantaranya adalah Allah berfirman menyeru kepada manusia supaya berdakwah ke jalan yang benar dan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdakwah dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan bahasa yang menyentuh hati, dengan pendekatan ilmu dan akal, serta dengan keteladanan yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan dan Husain ketika menasehati seorang kakek di atas. Mereka mencoba membenarkan kekeliruan berwudu kakek itu dengan cara yang sangat bijak, yakni supaya tidak menyinggung hati kakek, karena diingatkan oleh anak yang jauh usianya dibanding dia. Metode ini pun perlu menjadi contoh pada dakwah kekinian, yang mana ada juga beberapa umat Islam karena masa benar dengan pemahamannya, mereka mencela yang salah atau berdakwah dengan kekerasan seperti membubarkan tempat yang dianggap maksud. Sebab jika budaya dakwah kekerasan tersebut masih melekat, sebenarnya sangat merugikan untuk agama Islam yang dipandang keras, kaku, dan tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh beliau, kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Demikian penampilan dari kami, keluarga Anggrek Merah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Nantikan kisah hikmah Islami selanjutnya dari kami kelompok belajar Anggrek Merah. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.